Kesejukan udara di Bogor dengan diselimuti kabut bikin hati ini terasa tenang. Tetapi gimana kita mau tenang kalau seandainya 10 atau 20 tahun lagi udara sejuk ini tinggal kenangan. Pohon-pohon yang rindang ini bisa aja nanti ke depannya rata dengan tanah, dan pemandangan hijau ini bakal ganti dengan bangunan-bangunan berbeton. Waduh, ngeri deh kalau alam di negeri kita Indonesia ini ke depannya semakin dirusak. Yes, kalian nggak salah dengar teman-teman. Jadi memang saat ini kondisi alam kita cukup memprihatinkan ya. Ya sudah terbuktilah dengan beberapa berita-berita di minggu-minggu ini ya. Kalau teman-teman lihat banyak banget bencana alam. Ya itulah kenyataannya teman-teman. Bahkan kita saat ini ya kadang sulit bedain mana yang namanya pecinta alam dan yang mana perusak berkedok penikmat alam. Dan ini adalah teguran keras buat kita semua, termasuk gua sendiri. Ya, masih bisakah kita healing di alam ke depannya? Sementara alam itu sendiri lagi sakit keras. Oke teman-teman, kita bahas. Selagi masih bisa nikmatin cuaca berkabut, udara masih fresh banget nih di Bogor teman-teman. Tema video ini terinspirasi pada saat kemarin kita berwisata alam ke Puncak Halimun Campground di Bogor, Jawa Barat. Bersama keluarga kecil kita, di sela waktu piknik kita, gua sendiri merasa sedikit bersalah. Karena di saat beberapa daerah lain ya sedang terjadi bencana alam, kita di sini di Bogor masih bisa enjoy menikmati alam. Ya, maka dari itulah melalui video ini sesuatu hal harus saya sampaikan. Setelah kami berpiknik bersantai di alam Bogor yang indah ini, saya sadar bahwa sebenarnya di balik keindahan dan keramahan alam ini, kita nggak bisa lagi menganggap enteng teriakan alam. Lihat deh data ini. Naiknya intensitas banjir bandang di Sumatera yang kemarin itu bukan cuma hujan biasa guys. Banjir rob di pesisir Jakarta dan di beberapa tempat lain ya, seperti di berita-berita kemarin, itu juga bukan sekedar pasang surut biasa. Itu semua terhubung dengan biang keladi besar, yaitu perubahan iklim dan pemanasan global. Belum lagi saat ini ya yang lagi sering digaungkan sama pemerintah, yaitu ancaman cuaca ekstrim. Musim yang kadang-kadang bergeser, kadang kemarau panjang, kadang hujan deras tak terduga yang memicu longsor. Alam mengirimkan alarm yang membuat kita harus lebih peka terhadap kelestarian alam. Nah, disitulah muncul satu pertanyaan besar. Kenapa justru di masa krisis keseimbangan alam ini, kegiatan wisata alam kita malah bisa jadi problem baru? Ketika kita lagi penat, kita suka healing ya teman-teman ke alam untuk mencari kedamaian, betul kan? Nah itu bagus teman-teman. Cuman wisata alam kita memang seharusnya meningkatkan rasa cinta kita, rasa ingin menghormati dan melestarikan alam. Gitu teman-teman. Ya agar kita bisa terus menikmati harmoni keindahan alam ini. Tetapi sayangnya di lapangan nih, gua sebagai pekerja pariwisata sering ngeliat dua kubu yang sangat berbeda, yaitu antara penikmat alam dan pencinta alam. Oke deh, ini antara penikmat alam dan pencinta alam nih ya, gua coba jabarin nih ya berdasarkan pengetahuan gua. Teman-teman kalau ada pendapat lain boleh tulis di kolom komentar. Oke, yang pertama ya kita coba deh yang jelek dulu nih. Yaitu si penikmat alam atau si egois. Nah ini penikmat alam biasanya ya pada intinya dia itu tujuannya adalah menikmati alam untuk keuntungan dirinya sendiri tanpa memikirkan keseimbangan ekosistem alam. Nah itu tuh secara garis besarnya.
Nah, ini sebagai contoh nih ya. Misalkan ada ya siapa gitu ya, misalkan ya dia datang ke tempat wisata alam cuman buat bikin konten ya, atau buat di sosial medianya gitu ya, supaya viral. Terus di situ juga dia healing tipis-tipis, menikmati udara segar. Nah, tapi dia di situ meninggalkan sampah plastik, nyoret-nyoret batu-batu cadas gitu ya. Ini contoh teman-teman. Terus kalau yang trekking dia kadang-kadang pengen lebih lebih menantang, dia melanggar batas konservasi. Jadi ngelanggar batas jalur trekking yang udah ditentukan gitu teman-teman. Ya katanya, wah gue pengen tantangan lebih nih gitu, gue pengen lewat jalur yang beda gitu, misalkan ngebuka jalur lagi. Nah itu nggak bagus teman-teman. Jadi bagi mereka si penikmat alam ini adalah sebagai suatu komoditas. Nah, mereka nggak terlalu peduli dengan keselarasan alam, yang penting adalah keuntungan pribadi. Nah, selanjutnya adalah si pencinta alam alias si bijak. Nah, ini keren ini. Kalau untuk pencinta alam itu tujuannya adalah respect and give back. Nah, respect and give back, mereka itu jadi kalau datang ke alam ya teman-teman, berwisata alam, mereka itu sadar bahwa mereka datang adalah sebagai tamu yang sopan untuk alam ya. Jadi ketika dia berwisata alam itu dia nggak meninggalkan jejak sampah atau ngerusak-rusak, nyoret-nyoret, atau nggak sembarangan metik-metik pohon, metik-metik bunga, metik-metik daun gitu teman-teman. Dan bahkan ya yang lebih keren lagi, kadang-kadang kita suka ngelihat ada yang dia berwisata terus dia ngelihat ada botol plastik gitu ya, berantakan atau naruhnya ngasal gitu di mana, itu sama dia diangkutin juga gitu, ngangkutin sampah orang gitu misalkan. Waduh, itu keren deh. Jadi teman-teman, kalau untuk yang pencinta alam ya, itu adalah mereka yang dia ketika datang ke tempat wisata alam, dia sangat menghormati alam teman-teman, dan dia nggak mau merusak ekosistem alam di situ gitu, termasuk nggak buang sampah, nggak metik-metik. Terus kalau trekking ya teman-teman, atau naik gunung, dia nggak ngebuka jalur-jalur baru gitu, karena itu akan merusak ekosistem. Nah, jadi buat pencinta alam ini pada intinya ya, bagi mereka itu alam adalah tempat tinggal yang harus dihormatin gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi ya setelah pasca pandemi ini ya, kalau kita lihat sih ya, kunjungan pariwisata ya di Indonesia setelah pasca pandemi ini ada sedikit peningkatan ya. Nah, ini lumayan lah ya untuk industri pariwisata kita. Tetapi sayangnya peningkatan kunjungan pariwisata ini juga diiringi dengan peningkatan volume sampah di tempat-tempat wisata alam teman-teman. Nah, ini misalnya ya di Gunung Rinjani itu rata-rata sampah yang diangkut turun di sampah-sampah yang di atas gunung itu ya, itu 1 ton teman-teman dalam sebulan. Kalau lagi musim rame yang naik gunung itu, waduh, sampahnya tuh diangkutin sama petugas 1 ton dalam sebulan. Ya itu kan ironi ya, kita naik gunung buat healing tapi malah kita ngeracunin gunung itu sendiri. Nah jangan sampai deh ya kita termasuk dalam golongan itu teman-teman. Oke, jadi gimana nih caranya biar kita tetap bisa liburan tetapi nggak nambah dosa ke alam? Nah, ini solusinya simple sih ya, dan santai-santai aja. Tapi kita harus jadikan hal ini sebagai suatu kebiasaan. Oke, ya salah satunya nih ya, coba deh teman-teman kalau mau lagi packing ya, berangkat pengen jalan-jalan ke wisata alam, bawa wadah sendiri. Jangan pernah beli air mineral botolan lagi saat buat berwisata ya, buat dibawa-bawa gitu. Kecuali kalau misalkan teman-teman taruh di kendaraan terus nanti sampahnya bisa dikumpulin di kendaraan terus dibuang di tempat sampah. Kayak gitu teman-teman. Simpelnya sih ya mungkin bawa tumbler ya. Udah hemat, keren, dan menyelamatkan bumi dari sampah plastik.
Nah, terus coba deh prinsip ini nih teman-teman, prinsip minimal impact. Jangan trekking sembarangan, ya ngebuka jalur-jalur baru gitu ya. Tetap di jalur yang udah ditentuin aja. Nah, terus pas lagi di alam juga jangan sembarang petik-petik ya bunga, daun ya. Atau merusak ini nih apa kayak flora tumbuhan-tumbuhan apa atau bahkan ngebunuh binatang ya. Jangan deh teman-teman. Terus dukung juga ekowisata lokal teman-teman. Pilih ya tempat-tempat destinasi atau operator pariwisata ya yang jelas-jelas punya program konservasi atau memperkerjakan masyarakat lokal. Jadi uang yang kita keluarin nih gitu untuk berwisata, uang yang kita keluarin itu harus kembali ke pelestarian, juga untuk kemajuan ekonomi lokal di situ. Bukan cuma ke pengembang yang cuman fokus pada profit pribadi. Gitu teman-teman. Jadi wisata alam itu seharusnya adalah sebagai ritual kita kembali terhubung dengan alam. Momen yang kita sadari ya, betapa kecilnya kita di hadapan harmoni alam yang luar biasa. Kita juga harus menghormati alam, pasti juga akan menghormati balik ke kita teman-teman. Kalau kita rusak ya alam juga akan membalas dengan bencana. Oke teman-teman, jadi setelah nonton video ini teman-teman coba deh introspeksi diri ya. Buat next kalau teman-teman mau jalan-jalan, kayaknya nggak masuk suaranya. Cek 2 3. Cek. Aduh. Wah, ini ada kendala teknis teman-teman. Mic gua error, kayaknya habis kena hujan itu. Tadinya itu gue pengen ngeritik sedikit nih buat pemerintah ya dan konglomerat besar yang suka ngeruk-ngeruk alam kita. Oke lah, next video lah ya. Terus kalau gue punya backingan kuat lah gitu, mulai berani nih nanti gue ke depannya untuk ngeritik pejabat-pejabat pemerintah. Kalau sekarang sih gue sebagai rakyat biasa ya teman-teman, ngeri-ngeri sedap juga. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa lagi di petualangan kita selanjutnya.